Oke, sambil tunggu yang lain, saya review sedikit ya pertemuan yang lalu tentang penggunaan ya untuk sambungan di mana beberapa parameter yang harus dicari pada saat menghitung sambungan las itu adalah ini ada tiga ya, itu ukuran atau tebal las itu kurang lebih hampir sama dengan ukuran atau diameter baut. Kemudian yang kedua, kalau di baut itu jumlah bautnya berapa, kalau di las itu panjang lasnya berapa. Ya. Kemudian susunan bautnya bagaimana ya? Bagaimana menyusun baut, apakah berapa jarak antar baut yang vertikal dan horizontal ya. Sedangkan kalau untuk las, yaitu yang kita buat adalah bagaimana susunan lasnya ya. Di bagian mana yang dilas, bagian mana yang tidak dilas. Itu yang menjadi faktor yang terakhir. Nah, kemarin kita sudah membahas satu contoh soal ya. Di sini, di mana sebuah plat menerima gaya tarik 40 ton, di mana 40 ton itu adalah 10 ton beban mati dan 30 ton beban hidup. Dengan mutu las, FU lasnya adalah 490 MPa dan mutu bahannya adalah 400 MPa. Sedangkan tebal plat yang akan disambung adalah 16 mm. Di mana digunakan las sudut dengan kaki yang sama panjang ya. Nah, kaki yang sama panjang itu maksudnya ini ya, antara kaki vertikal dengan horizontal itu sama. Ya. Nah, sehingga untuk ketebalan efektifnya digunakan rumus 0,707 kali A. Ya. Nah, kalau dia tidak sama panjang seperti ini, maka digunakan rumus Pythagoras ya. Nah, setelah kita hitung ya, yang pertama tentunya adalah tebal minim maksimum dan tebal minimum las. Nah, dari hasil perhitungan kita dapatkan tebal minimumnya adalah 6 mm dan tebal maksimumnya adalah 14,4 mm, sehingga diambil tengah-tengahnya ya, kurang lebih 10, sehingga tebal las yang digunakan adalah 10 mili. 10 mili ini itu baru panjang las ya, atau tebal las, bukan belum tebal efektif. Kalau tebal efektif atau TE itu adalah 0,707 dikali 10 sama dengan 7,07 mm. Nah, kita cek kekuatan las dari segi bahan lasnya ya. Dari segi bahan lasnya 0,75 tebal efektif dikali dengan 0,6 FU las ya. Didapatkan 15.558,935 Newton per milimeter ya. Kemudian kuat rencana las terhadap platnya ya. Jadi ini tadi yang di atas adalah terhadap bahan lasnya. Kalau yang kedua ini terhadap ini yang terhadap sambungan lasnya, yang ini terhadap bahan yang dilas atau bahan dasarnya ya, atau komponen yang dilas. Didapatkan 1272 Newton per milimeter. Nah, sehingga
Untuk mendapatkan berapa total panjang yang di pertanyaan nomor 2 ya. Nah, pertanyaan nomor 1 kan kita tadi sudah dapatkan kurang lebih adalah 10 ya, 10 milimeter ya. Sehingga tebal efektifnya 7,07. Sekarang pertanyaan kedua, panjang lasnya harus berapa? Nah, panjang lasnya adalah berapa total beban yang diterima, yaitu 60 ton, di mana 60 ton itu adalah 1,2 kali 10 ditambah 1,6 kali 30. Dapatnya 60. Sehingga total panjang las yang dibutuhkan adalah total beban yang diterima, yaitu 60 ton atau 600.000 Newton dibagi dengan kekuatan yang paling kecil antara kedua ini, yang ini dan yang ini. Nah, didapat yang lebih kecil adalah kekuatan las terhadap bahan yang dilas ya, atau platnya, sehingga didapatkan panjang las adalah 471 mm atau setara dengan dibulatkan ke atas menjadi 480 mm. Nah, kita akan lanjut dengan pertanyaan ketiga ya, yaitu bagaimana cara mengelasnya. Jadi tadi kita sudah dapatkan tebal lasnya adalah 10 milimeter, panjang lasnya adalah 480 milimeter ya. Nah, sekarang bagaimana menempatkan 480 milimeter ini pada objek yang akan kita las ya, objek yang akan kita las. Nah, di sini ada persyaratan jika las sudut yang digunakan hanya berupa las memanjang saja pada batang tarik datar, panjang tiap sisi tidak boleh kurang dari jarak tegak lurus di antara keduanya. Dan panjang total tidak boleh melebihi 1,5 kali panjang yang dibutuhkan. Ya, jadi ini lihat baik-baik ya. Kalau las yang digunakan hanya las memanjang saja, maka panjang tiap sisi tidak boleh kurang dari jarak tegak lurus di antara keduanya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Nah, ini misalnya objek yang akan saya las misalnya ini ya. Ini adalah plat 1. Kemudian ini ya. Jadi ini akan dilas pada plat ini. Tadi misalnya kita dapatkan 480 meter panjang totalnya ya. Nah, misalkan lebar daripada platnya ya. Lebar platnya yang akan kita sambung tadi itu adalah 180 ya. Atau 18 cm ya. Jadi 180. Jadi ini adalah 180. Ya, jadi lebar daripada platnya adalah 180. Kemudian tadi dikatakan bahwa jika hanya dipasang memanjang saja, maka panjang tiap sisi tidak boleh kurang dari jarak tegak lurus di antara keduanya. Jadi kalau kita cuma pasang las di area sini, coba ya, perhatikan baik-baik. Kalau kita cuma las di area sini, yang di sini dan di atas sana, ya, maka panjangnya satu bagian tidak boleh kurang dari yang jarak tegak lurusnya atau 180
milimeter ya. Berarti kalau begitu kasarnya adalah di atas 180, di bawah 180. Kalau kita total minimal itu ya, berarti sama dengan 180 dikali 2. Baru 360. Berarti kita masih butuh kekurangannya kan kemarin 480 ya. Berarti kita masih butuh 480 dikurangi ini sama dengan 120. Berarti masih butuh kita 60 60 60 ya. Kita masih butuh tambahan masing-masing 60 60. Berarti atau kasarnya kita bagi 2 saja, ini sama dengan ini per 2 ya. 240. Berarti kalau kita mau las di sini dan di sini tidak boleh kurang dari 180, tapi tidak boleh lebih dari mana coba 1,5 kali ya. Tidak boleh melebihi 1,5 kali panjang yang dibutuhkan. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi yang pertama ini saya hapus dulu ya. Nah, panjang las panjang yang dibutuhkan adalah 480 mm ya. Kemudian panjang minimal per bagian itu adalah 180 ya, 180 mm. Panjang total maksimal itu tidak boleh lebih dari 1,5 kali dari 480 sama dengan 1,5 kali ini ya. Berarti tidak boleh lebih dari 720 ya. Kalau lebih dari itu terlalu boros maksudnya ya. Karena kita cuma butuh 480. Nah, kalau kita coba, ini kalau kita bagi 2 saja ya, panjang perkiraan dulu ya. Itu adalah sama dengan yang ini dibagi 2, berarti 240. Ya. 240 sudah cukup ya. Jadi ini 240, di sini 240 sudah cukup. Ya. Karena tadi kalau di sini dia panjang maksimalnya tidak boleh lebih dari 720, berarti kalau panjang maksimal per sisi itu adalah ini bagi 2. Nah, 360 lah. Jadi sudah masuk lah ya. Berarti kalau kita pasang 240 per sisi itu sudah oke. Ya, berarti ini nanti kita pasang dengan panjang ini adalah 240 sorry ya. 240 mm. Di bawah juga 240. Atau bisa juga kita lebihkan, diberatkan misalnya menjadi 250 supaya jangan pas-pas ya. Apa alasannya kita lebihkan? Karena biasanya namanya pengelasan kadang-kadang ada beberapa bagian yang tidak maksimal ya dalam proses pengelasan itu, sehingga sebisa mungkin adalah lebihnya dari yang dibutuhkan. Jadi kalau kita butuh 480, kita pasang masing-masing 250 250 berarti totalnya 500. Ini cara pertama ya. Jadi penyusunan metode yang pertama adalah seperti ini. Nah, bisa juga kita pasang las di bagian depan ya. Nah, kalau kita ingin pasang las pada bagian depan, itu kita lanjut lagi. Atau ini juga sekalian saya perkenalkan simbol las ya. Simbol las itu ditandai dengan model seperti ini ya. Jadi simbol las itu
Ditandai dengan segitiga ya. Jadi segitiga berarti adalah sudut ya. Begini ya. Nah, kemudian di bagian depan adalah panjang kakinya ya, 10. Ah, 10, kemudian ini segitiga berarti lah sudut di di salah satu sisi, kemudian di belakangnya diikuti dengan panjangnya adalah 250. Kita pakai ini saja. Nah, seperti itu ya. Kalau dia dua sisi, misalnya ini kan ini dan ini ya. Kalau misalnya kita cukup menunjukkan di satu titik yang kita tunjukkan, maka kita pasang lagi ini, tapi dipasangnya terbalik ya. Nah, berarti dipasang dua sisi, tebalnya 10, panjangnya 250 ya. Nah, kalau misalnya kita ingin pasang juga di depan, nah, maka ini cara kedua ya, cara penyusunan yang kedua. Ini sama ya. Nah, cara yang kedua, kita ingin masang di keliling seperti, bukan cuma di samping tapi di depan juga, maka tentunya yang pertama kita pasang yang paling depan dulu karena itu panjangnya pasti ya. Pasti panjangnya 80. Jadi kita masukkan bagian dulu ya. Kita pasang dulu bagian depan, berarti kita punya 180 ya. Nah, kemudian sisa yang tepat kebutuhan kita kan ini ya, ini satu kopi ini ke bawah. Jadi yang dibutuhkan 480, panjang sisi depan itu 180 ya. Berarti sisanya itu adalah sisa bagian samping ya. Itu adalah sama dengan 480 dikurangi 180, sisa 300. Nah, 300 ini kita bagi dua lagi ya. Bagi dua ke 150 ke dan 150 berarti ini kita masukkan ini. Nah, tapi lebih pendek ya. Nah, jadi ini sisa ini sisa 150.
yang di sini 180. Nah, jadi totalnya adalah 180 tambah 150 ditambah 150. Jadi bisa dengan metode itu. Dan simbolnya kita bikin 2. Ya. Nah, kalau untuk isi atas dan bawah ya. Nah, ini sama, cuma bedanya di panjangnya ya. Jadi tebalnya sama ya. Sama. Ini panjangnya 150. Kemudian yang bagian depan nah, ini yang bagian depan. Nah, karena cuma satu sisi, maka simbol segitiganya cuma di satu sisi juga. Panjangnya 108. Ya. Jadi yang ini dua sisi, panjangnya tebal 10, panjang 150, yang bagian depan sama tebalnya 10 tapi panjangnya 180. Nah, jadi ini metode penempatan. Jadi menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu titik pengelasannya atau tempat bagian yang dilakukan itu di bagian mana ya. Kalau di baut kan jarak antar bautnya berapa, kemudian apa namanya, diameternya berapa. Nah, itu kalau misalnya kita menempatkan las itu berada pada bagian yang atau plat yang simetris ya. Artinya hanya berupa plat lurus saja ya, tanpa dengan sumbu atau titik berat berada di tengah ya. Ini saya masukkan misalnya sumbu batangnya. Misalnya di sini ya. Nah, nah sekarang bagaimana kalau misalnya dalam beberapa kasus sumbu simetrisnya itu tidak berada di tengah-tengah batang ya. Contoh misalnya ini besi siku ya. Besi siku itu kan titik beratnya itu tidak di tengah-tengah ya. Ini titik berat daripada plat sikunya, di mana titik beratnya lebih ke bawah ya. Misalnya ini adalah sisi kaki vertikalnya, sehingga eh, pada saat kita memberi beban dengan atau mengelas dengan las model 1 ataupun las model 2 ini, itu sebenarnya gaya itu tidak bekerja di sini, melainkan gaya itu bekerja lebih ke di mana kakinya. Contoh misalnya
ini ya, ini kasus yang sama. Nah, tapi ini bukan plat, melainkan siku misalnya ya. Saya masukkan. Nah, dia ini adalah siku kalau misalnya saya ini potong, saya kasih potongan, dia modelnya misalnya begini ya. Nah, sehingga titik berat daripada atau sumbu daripada besi ini tentunya di bagian bawah ya. Nah, bukan di pertengahan seperti yang ada pada gambar contoh ilustrasi kedua dan yang pertama ya. Dia berada di sisi yang lebih dekat ke bawah misalnya. Sehingga kita tidak memungkinkan untuk membagi las itu sama rata seperti ini. Kenapa tidak bisa sama rata? Karena uh, kekuatan daripada penampang ini lebih kuat di sisi bawah dibanding sisi atas. Sehingga kalau kita buat rata seperti pada contoh yang di atas, maka sebenarnya itu distribusi beban atau distribusi gaya ke dalam plat sikunya tidak merata. Ya, tunggu dulu ya. Oke, ya. Nah, sehingga kalau kasusnya seperti ini, tidak bisa mendistribusikannya secara merata ya, tapi bagian yang lebih kuat, yaitu bagian sisi bawah ini harusnya mendapat porsi yang lebih panjang, ya, dibanding yang sisi atas. Kalau sisi belakangnya sama, tetap kita akan pasang di sini sebesar 180, karena kita tidak ada pilihan lain ya. Memang panjangnya 180. Nah, cuma sisi yang ini dan yang atas itu memungkinkan untuk kita pasang yang berbeda. Nah, ini contoh misalnya ya. Kenapa itu harus dipasang beda panjangnya? Ya, karena seperti tadi bahwa sisi yang bagian bawah itu memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding sisi yang bagian atas. Ya. Nah, ini dibanding ini yang bawah harus lebih panjang karena di situ bagian yang lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Ya karena ada kaki di situ ya. Berarti kekuatannya lebih. Sedangkan kalau yang di sisi atas ini tidak ada. Kecuali misalnya profilnya misalnya adalah kanal, misalnya seperti maka ini kembali lagi titik beratnya akan balik lagi ke tengah sini. Tapi kalau misalnya cuman segini, ini tidak ada, maka titik beratnya berada di bagian bawah ya, mendekati sisi yang ini ada kakinya. Nah, karena perbedaan itu, maka kita harus hitung. Nah, distribusinya seperti apa? Nah, di sini kita dikasih persamaan. Ini sama persis sebenarnya dengan yang ada di merek ya. Nah, ada di merek. Jadi kekuatan las itu misalnya kekuatan las sisi atas kita sebut F1, sisi belakang sisi yang tegak lurus arah gaya itu F2 dan bagian sisi bawah itu adalah F3 ya. Maka karena titik beratnya tidak berada di tengah, berarti ada momen
sini ya. Istilahnya eksentrisitas muncul di sini. Kenapa? Karena arah gaya itu harusnya berada di tengah-tengah bentang, ini malah lebih ke bawah ya. Sehingga muncullah ini namanya eksentrisitas ya. Eksentrisitas ini didapatkan dari di mana E itu adalah jarak dari sisi bawah ke garis berat. Kalau di gambar ini ya kita masukkan di sini misalnya ini adalah ini adalah ya. Jadi dia berada di lebih ke bawah ya. Dan disitulah titik kerja gaya. Jadi titik kerja gayanya berada di sumbu batang atau di titik berat batang. Karena dia ini jadi gaya itu bekerjanya di sini ya, bukan di tengah-tengah ya. Nah, kemudian kita harus hitung bahwa misalnya tentukan satu titik di sini misalnya titik A ya, maka sigma momen di A itu sama dengan kalau mau seimbang ya berarti sigma momen di A sama dengan 0 sehingga kita bisa hitung dengan merek ini ya, ingat mereknya. Jadi saya ilustrasikan di sini. Misalnya ini adalah A, itu adalah F1, ini F2 lebih panjang. Kemudian kalau F3 sebenarnya fix ya. Ini kita fix ya. Berarti ini kita sebut sebagai F1 ya. Ini adalah F1. Ini F3, ini F2 ya. Nah, jadi momen yang bekerja di titik titik A itu misalnya kita ambil bagian bawah ya, misalnya kita ambil titik A itu di sini. Ini misalnya titik A di sini. Nah, jadi sigma momen yang ada di titik A ya, maka kan akan muncul ya, itu akan ada momen di sini ya akibat F3 akibat F2 ya. Atau kita pakai tanda panah saja lah ya. Insert ini. Supaya kalian lihat ya bagaimana cara kerja gaya di situ ya. Jadi ini adalah F1.
F2-nya pasti di tengah ya. F3 di bawah. Sedangkan di arah yang berlawanan itu ada gaya tarik ya. Jadi kita bisa lihat lengannya ya. Ini lengan momen terhadap titik A ya. Jadi kalau ini titik A ya, maka sigma momen di A sama dengan 0, berarti F3 kan 0 ya. Kita tidak ada efek dari F3 karena dia berada di titik gaya, berarti kakinya atau jaraknya 0 ya. Berarti F3 itu tidak memberikan momen terhadap titik A. Yang memberikan momen terhadap titik A adalah T, ini kita sebut T, atau gaya tarik ya. Gaya tarik yang bekerja ini T. Kemudian F1 pastinya F1 di mana lengannya dari sepanjang ini ya. Lengannya sepanjang ini, kemudian F2 lengannya setengah dari profil ya, setengah profil. Jadi kita muncul rumusnya. Ini prinsip merek harus dikuasai di sini ya. Nah, saya ini ya. Jadi sigma momen di A sama dengan semua yang arahnya ke kanan kita kasih minus dan yang arahnya ke kiri kita kasih plus ya. Nah, jadi yang minus F1 dan F2, sedangkan yang plus adalah T ya. Jadi kalian bisa lihat rumusnya, minus F1 dikali D. D itu adalah panjang lebar plat ya, yang akan dilas ya. Ini. Ini adalah D ya. Jadi min F1 karena arahnya ke kanan kita kasih simbol min. Min F1 dikali D dikali tinggi ya, karena bekerjanya di atas ya. Dikurangi F2 ya, F2 yang ini. F2 ya. Kemudian ditambah T dikali E. E tadi ini adalah jarak dari titik berat atau titik kerja gaya ke bagian bawah ya. Ini misalnya kita kasih warna biru. Sedangkan kalau F3 itu tidak memberikan gaya. Kenapa? Karena dia 0 ya. Dia 0. F3 itu uh, jaraknya 0 sehingga dia tidak memberikan momen terhadap titik A. Yang memberikan momen itu adalah F1, F2 dan T ya, di mana lengannya masing-masing. Untuk F1 lengannya adalah sepanjang D ya. Untuk F2 lengannya setengah D dari sini ke sini ya. Dan untuk T itu lengannya adalah sepanjang E ya. Nah, jadi ini saya masukkan di sini juga ya. Ini adalah D per 2 ya. Ini ya. Jadi D per 2, kemudian yang di atas itu D ya. Kalau yang dari atas ini D ya. Ini adalah D.
Dan yang terakhir adalah untuk gaya T itu adalah ini E ya. Paham ya? Posisi-posisi gaya ya. Ini harus sudah kalian pahami, ini harus sudah tamat ini di merek ini ya. Nah ini. Nah, jadi momen yang bekerja di titik A adalah F1 kali D, kemudian F2 kali D per 2 dan T kali E. Cuma bedanya yang ke kanan kita kasih minus, yang ke kiri kita kasih plus. Ya. Makanya di sini minus F1 dikali D, kali lengannya, dikurangi F2. Ini minus juga sebenarnya, tapi karena dia penjumlahan maka dia minus ya. Sama saja kalau kalian tambah dalam kurung minus ya. Sama aja. D per 2 dikali dengan T, ditambah T kali E. Atau kita bisa, rumusnya kita bisa balik. T kali E sama dengan ini 2 ya. F1 kali D ditambah F2 per D per 2. Nah, sehingga rumus ini kita bisa distribusikan atau kita bisa substitusi. T-nya kita kasih keluar. F1-nya kita kasih keluar. Ya, F1-nya kita keluarkan. Ini saya capture saja dari ya. Supaya satu kali di sini muncul ya. Nah, ini ya. Jadi kalau F1-nya saya keluarkan, ini semua disubstitusi menjadi seperti ini. T dibagi E per D dikurangi F2 per 2 itu sama dengan F1 ya. Jadi F1 itu sama saja dengan ini T kali E per D ya ini. Jadi semua dibagi D ya. Semua saya bagi D, ini bagi D, ini bagi D, ini bagi D. Supaya keluar F1-nya. Ini matematika ya. Matematika. Jadi karena kita mau mengeluarkan F1, maka seluruhnya dibagi dengan D. Maka T kali E dibagi juga dengan D, ya. Kemudian D per 2 dibagi juga dengan D, sehingga D-nya hilang, sisa per 2-nya. Ya. Jadi F2 per 2. Maka itu kita dapat F1. Nah, kalau kita sudah dapat nilai F1, kita sebenarnya sudah tahu nilainya karena F2 itu jelas. Ya. Kenapa F2 itu jelas? Karena F2 itu adalah langsung kita dapatkan dari sini. Ya. Jadi F2 itu sebenarnya tidak perlu dicari. Kenapa? Karena F2 itu pasti sama dengan panjang F2 itu sudah pasti sama dengan D. Ya, jadi tanpa dicari pun kita sudah dapat nilai F2. Sisa kita distribusikan ke persamaan ini, maka kita akan bisa mendapatkan F1. Ya. Nah, jadi T kan jelas, T ada, E ada, D ada, F2 ada dari sini. Ya, sehingga F1 bisa kita dapat. Begitu F1 kita dapat, maka kita bisa hitung lagi kesetimbangan gaya horizontal. Tadi kan kesetimbangan momen ya. Nah, sekarang kita bisa masukkan kesetimbangan gaya horizontal, di mana kesetimbangan gaya horizontalnya adalah T yang ke kiri itu pasti jumlahnya sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 ya. Jadi T sama dengan atau 0, T sama dengan FH sama dengan 0 jika T dikurang F1 dikurang F2 dikurang F3 sama dengan 0. Nah,
Sekarang F3 kita keluarkan ke sini, maka F3 sama dengan T dikurangi F1 dikurangi F2. Nah, sehingga distribusikan nilai F1 dengan nilai yang kita hitung di sini. Ya, yang kita hitung. Jadi F1 masukkan nilai ini. F1 sama dengan T kali E per D kurang F2 per 2. Ya, ini kita masukkan ke sini. F3 sama dengan T dikurang E per D1, makanya diganti persamaannya menjadi 1 dikurang E per D. Ya. Dikurangi ya F2 per 2, ini yang ini ya. Dikurangi lagi dengan F2. Nah, ini kan bisa ditahu ya. Kenapa? Karena F2 sudah kita tahu, F2 per 2 kurang F2 ya, atau sama saja dengan tadi ya, ini D-nya kita sudah ketahui, sehingga kita bisa dapatkan nilai panjang las 1 berapa ya, kemudian panjang S2-nya berapa dan seterusnya. Ya. Jadi distribusi sebenarnya ini adalah distribusi matematika ya. Merek dan matematika digabung jadi satu. Ya. Jadi tadi ini F1 digantikan dengan angka ini, substitusi nilai T kali E per D dikurang F2 per 2, itu masuk ke sini. Ya, yang ini. Jadi nilai ini kita distribusikan ke sini. Saya rasa kalau matematika, kan kalian juga belajar matematika toh. Ya. Jadi T kurang F1 ini kita ganti menjadi T dalam kurung 1 kurang E per D kurang F2 per 2. Kurangi lagi F2. Nah. Sehingga untuk kalau kita sudah dapatkan F1 dari rumus ini, kemudian dapatkan F2 dari rumus ini, dapat F3 dari rumus ini, selesai. Kalau sudah dapat F1, F1, F2, F3. Kita sudah dapat semua. Ya. Berarti kita kita sudah bisa menghitung panjang lasnya. Panjang lasnya adalah F1 dibagi kekuatan las, F2 bagi kekuatan las, F3 bagi kekuatan las. Maka dapatlah nanti distribusi di sepanjang ini. Ya. Nah, kita contoh soal 1 ya. Nah ini. Contoh. Rencanakan sambungan las sudut untuk menahan gaya tarik sekuat profil siku L100-110 dengan mutu BJ37 dan mutu lasnya adalah FUW 490. Nah, jadi dia ini kita akan menghitung gaya sekuat profil. Jadi caranya adalah kita harus hitung dua kemungkinan, yaitu AG dibagi AG FY kali AG atau FU kali AE ya. Di mana ini sama dengan rumus keruntuhan untuk tarik ya. Jadi kekuatan profil yang pertama adalah FY kali AG dikali 0,9 ya. Jadi ini ya 0,9 FY AG itu didapatkan 414720. Berarti profil ini maksimal bisa menerima gaya tarik adalah 414. Kemudian yang kedua adalah FU kali AE 0,75 FU kali AE didapatkan 452. Berarti kekuatan profil yang terkecil adalah 414. Nah, ini berarti yang digunakan untuk desain. Lanjut. Hitung las. Nah, pertama kita akan menghitung kekuatan lasnya. Nah, lasnya pastinya selalu diawali dengan ukuran minimum dan ukuran maksimum.
Ukuran minimum adalah untuk tebal. Ingat ya, profilnya adalah 10, 10, 10, berarti tebal platnya adalah 10 ya. Tebal lasnya artinya 10 senti ya, 10 mili ya. Nah, berarti kembali ke tabel yang pernah saya berikan sebelumnya bahwa untuk ketebalan plat yang mana tebal minimum plat ya. Untuk yang kurang antara 7 sampai 10 maka tebalnya adalah 4. Berarti tebal minimumnya 4 dan tebal maksimumnya adalah tebal plat dikurang 1,6 berarti 8,4. Nah, di sini diambil adalah 6 ya. Jadi ambil tengah-tengah antara 4 dan 8 diambil 6. Di mana itu adalah baru A ya. Belum TE. TE adalah 0,707 dikali A. Sehingga kita masukkan di rumus ini kekuatan lasnya adalah 0,75 dikali 0,707 kali 6 dikali 0,6 dari 490 ya. Itu adalah kekuatan terhadap alat lasnya. Kalau ini adalah kekuatan terhadap plat yang dilas. Ternyata yang lebih kecil adalah kekuatan dari plat yang akan dilas. Maka kekuatan las adalah 706,3 Newton per milimeter. Nah, kita masuk ke sini. Pertama, cari langsung F2 ya. Kenapa saya bilang cari langsung F2? Karena F2-nya jelas. Ya, D-nya kan 10 ya. D-nya kan 10. Ini 10 100 ya, sorry, 100 mm. Itu angka jelas ya karena profilnya adalah L10 10 L100 110 berarti tinggi profilnya adalah 100 mm. Fix itu. Berarti las ini tidak akan bisa lebih dari 100, pasti 100 ya. Nah, sehingga kita sudah dapat angka untuk F2-nya adalah ini. Kekuatan daripada F2 adalah 706,3 yang tadi kita hitung di sini, 706,3 dikali dengan D. D itu adalah 100. Berarti kekuatan untuk F2 sama dengan 70.630 Newton. Kemudian F1 sama dengan T kali E per D kurang F2. Itu kita dapatkan adalah T adalah 414. Yang ini tadi ya. Kemudian kali E. E itu adalah jarak dari titik berat ya. Itu bisa didapatkan dari tabel. Kemudian D-nya adalah 100 mm. Kemudian F2 dibagi 2, 706 tadi di sini. Sehingga ini kurang 0 sebenarnya, 706 70.630 ya. Nah, sehingga didapatkan 81.600. Berarti F1-nya 81.000 sehingga F3-nya ya otomatis sisanya dari yang ini, yang 414 ya. Nah, karena kita sudah dapat F1-nya 70.600, F2-nya 81.600. F2-nya 70.630, F1-nya sama dengan 81.600, sehingga F3-nya sisanya adalah ini dikurangi yang dua ini dapatnya 262.490. Nah, sisa kita hitung berapa panjang lasnya. Nah, panjang lasnya untuk F2 enggak usah dihitung karena F2 pasti panjangnya adalah 100. Yang dihitung sisa yang F1 dan F3 di mana F1 sama dengan 816 yang ini tadi kekuatan las F1 dibagi dengan kekuatan las per milimeter dapatnya 115 dibulatkan jadi 120. Sedangkan LW3-nya sama dengan kekuatan F3 yang kita dapat ini 262 dibagi kekuatan las dapat 371 dibulatkan jadi 375. Nah, sehingga penempatannya bagaimana? Itu nanti kalau kita buka gambarnya ya, maka
yang sisi atas ini akan kebagian panjangnya adalah LW1 adalah 120. Atau ini saya kasih panjangnya. 120 mm. Kemudian F3 F3-nya adalah 375. Sedangkan F2-nya ya pasti 100. Nah, jadi distribusinya seperti itu ya. F1 ini agak pendek lah, kita kasih pendek-pendek sedikit ya. Nah, jadi F1 panjangnya 120, F2 pasti 100, F3-nya yang agak panjang 375. Nah, kenapa lebih panjang di F3? Karena di sini ada kakinya ya. Kalau ini kan cuma plat saja, ini tidak ada pengaku di sini, ada tambahan profil di sini ya. Nah, ini terjadi kalau profilnya tidak simetris. Kalau profil simetris, maka tidak perlu dibuat seperti ini, langsung distribusi merata saja. Seperti yang ada di sini tadi ya, langsung apakah di atas bawah saja atau mau keliling seperti ini. Ya. Nah, bisa ya? Ada pertanyaan? Halo? Kipli? Zulkifli ada pertanyaan? Biasanya rajin bertanya Zulkifli. Mengenai tugas, Pak. Ya, kenapa tugasnya? Kalau pakai di button tekan, Pak, yang di button tekan, pakai double stick, Pak, harus juga diperiksa menggunakan rumus di SN E6. Iya. Cek dulu kan, Yang saya pernah kasih lihat slide-nya itu kan, kalau iya, Pak. dia siku ada tambahan E6 harus dicek kakinya, atau kalau kaki sisi panjang, sisi pendek. Iya. Ya. FTP. Kalau ini mengenai lasnya dulu, ada yang bertanya? Paham, Pak. Aman ya? Iya. Oh ya, ini. Nanti dicek. Ini paham ya untuk materi kita. Ini materi terakhir kita sudah. Nanti saya kirim slide ini. Ini akan saya kirim ke grupnya untuk dibaca-baca. Kemudian tugasnya itu dikumpulkan paling lambat pada hari final ya, hari UAS, hari UAS. Pada saat UAS itu adalah hari terakhir pengumpulan. Jadi Anda datang UAS sekalian bawa tugas. Tidak ada lagi penerimaan tugas setelah UAS ya. Jadi pas hari UAS Anda membawa tugasnya ya. Sehingga untuk masuk ujian itu Anda kalau tidak bawa tugas maka tidak diizinkan masuk ujian. Ya. Jadi tugasnya adalah paspornya Anda untuk bisa masuk ke ujian. Kalau Anda tidak bawa tugasnya,
berarti Anda tidak masuk ujian, berarti Anda tidak akan punya nilai. Ya, jadi dua nilai Anda akan tertunda, itu nilai tugasnya dan nilai ujiannya kalau Anda tidak bawa tugas pada saat hari ujian. Ya. Sambungannya kemarin saya belum tentukan model jenis sambungan ya untuk ini ya. Iya, Pak. Nah, untuk yang ganjil ya, kan kemarin saya bagi ganjil genap ya. Untuk yang ganjil ini saya tulis di sini ya. Untuk yang NIM ganjil. Untuk yang NIM ganjil, batang tariknya pakai las. Sedangkan batang tekan pakai baut. Sebaliknya, yang genap saya putar. Yang tariknya pakai baut, yang tekannya pakai las. Catat baik-baik ini ya. Untuk NIM ganjil, batang tariknya didesain pakai las dan batang tekannya didesain pakai baut. Sedangkan untuk yang NIM-nya genap, kebalikannya. Yang batang tarik didesain pakai baut, batang tekannya didesain pakai las. Ya. Jadi tidak ada yang tidak sama antara yang ganjil dan genap, dibolak-balik ya. Jadi lihat batangnya, ini batang tarik. Nah, kalau batang tarik dan NIM-nya kalian ganjil, maka pakai las. Atau sebaliknya. Ya. Di NIM yang genap dibalik lagi. Yang tariknya justru baut, yang tekannya pakai las. Oke. Ini saya capture dulu ya, biar saya tidak lupa. Oke. Ini. Oh ya, aktifkan dulu videonya ya. Saya mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir ini? 23 orang. Berapa orang di kelas? 23, Pak. 23. Oh, berarti pas ya. Hadir semua berarti. Ini kalian masih ada kuliah nih hari di kampus? Nggak ada ya? Sudah tidak ada, Pak. Ini juga kita sudah pertemuan terakhir, jadi fokus tugasnya. Kemudian ini saya kirimkan yang bahan kuliahnya dari pertemuan pertama ya.
Oke. Cukup, saya rasa pertemuan kita hari ini Anda masuk ke dalam ruang ujian adalah membawa tugas. Tugasnya itu sampai gambar ya, maksudnya sketsa apa saya kata. Jadi setelah Anda hitung, Anda buat sketsanya, atapnya seperti apa ya, bisa gambar manual, tapi lebih bagus kalau menggunakan CAD ya, menggunakan CAD kalau bisa. Tapi kalau Anda mau gambar manual juga tidak masalah. Yang jelas itu ukurannya bisa, misalnya kan beda-beda setiap orang. Saya mau lihat ini nanti si A panjang batangnya berapa, si B panjang batangnya berapa, si C berapa. Ya. Jadi kelihatan di situ sketsa gambarnya, kemudian nanti kasih keterangan profil apa yang digunakan. Nah, khusus untuk sambungan nanti misalnya untuk sambungan las ya, pilih batang tarik yang paling besar gayanya, itu yang kalian desain sambungannya ya. Begitu juga untuk misalnya baut, pilih batang mana yang paling besar gayanya, itu yang kalian desain untuk sambungan bautnya. Seperti itu ya. Jadi tidak usah setiap sambungan dihitung, pilih saja satu yang paling besar gayanya, itu yang didesain, satu di las, satu di baut ya. Jadi misalnya tarik yang paling besar di profil sekian, gayanya sekian, nah itu yang kalian hitung lasnya. Begitu juga sebaliknya, untuk tekan yang paling besar profil yang mana, pilih yang paling besar gayanya dan gunakan untuk mendesain. Itu. Jadi tidak usah misalnya ada 10 batang dihitung satu-satu, tidak usah. Mewakili saja, yang jelas satu mewakili tarik yang paling besar, satu mewakili tekan yang paling besar gayanya. Ya. Begitu juga sebaliknya yang digenap ya. Oke. Cukup untuk hari ini. Kalau ini kita cukupkan pertemuannya. Saya ingatkan tugasnya jangan sampai ada yang tidak masuk. Ingat ya, kelasmu ini selalu jadi bahan pembicaraan di ruang dosen. Jangan sampai semester depan sisa 3 orang di kelasmu. Nah, oke, jadi pertahankan baik-baik prestasi apa? Jangan sampai tugasnya tidak masuk ya. Sehingga bisa menyebabkan kelasmu jadi kekurangan mahasiswa nantinya ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di grup atau ini. Yang jelas untuk masuk ujian harus membawa tugas. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.